Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Lagu ini mengingatkan kita sebagai satu doa kita, lingkupi dengan kuasa kasih-Mu. Berikan kuasa kasih-Mu itu untuk menjalani panggilan-Mu. Pada hari ini kita akan membahas satu tema, yakni signifikansi utusan Tuhan. Terkait dengan tema ini, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian dari kitab suci yang terambil dari Lukas yang ke-10. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Sebelum kita membaca bagian dari kitab suci ini, saya mengajak kita untuk sekali lagi merendahkan diri kita dan meminta berkat Tuhan atas firman-Nya. Mari kita berdoa. Pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu dan kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, untuk kasih-Mu, kasih-Mu yang sudah melayani kami, kasih-Mu yang sudah membebat luka-luka kami, kasih-Mu yang sudah hadir menyertai kami dan memberikan kekuatan yang baru kepada kami, sehingga kami boleh memiliki kekuatan sayap Raja Wali. Dan biarlah di dalam kasih-Mu itu kami boleh bersandar, di dalam kasih-Mu itu kami boleh menemukan tempat perteduhan kami. Dan pada pagi hari ini kami memohonkan kepadamu dan berdoa kepadamu. Biarlah kasih karunia-Mu yang sudah bekerja di dalam diri kami sekali lagi bekerja melalui tetesan-tetesan kasih karunia-Mu, melalui pemberitaan firman-Mu, melalui Roh Kudus yang mempersiapkan hati kami untuk boleh mendengarkan firman. Kami berdoa biarlah Roh Kudus sendiri yang menggarap hati kami, sehingga hati kami boleh menjadi tanah yang siap untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Dan inilah kami anak-Mu. Tolonglah kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan bagian ini bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu, seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakan lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu akan kembali kepadamu. Tinggallah di dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota ini. Celakalah engkau Korasim, celakalah engkau Baitseda, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati.
Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, bagian yang kita baca pada hari ini memiliki satu tema sentral. Dan tema sentralnya merupakan satu tema yang diulang 2 kali dalam satu perikop yang singkat ini. Dan tema sentral itu adalah kerajaan Allah. Ya, tema sentral itu adalah kerajaan Allah. Dan berbicara tentang pengharapan akan kerajaan Allah, kita sudah sering sekali mendengar kata-kata ini, kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Dan kata-kata ini menjadi satu kata-kata yang klise bagi kita, bagi banyak orang Kristen. Dan apakah betul kita juga sebagai orang Kristen itu mengharapkan akan kerajaan Allah? Apa betul, apa iya kita itu menantikan yang namanya kerajaan Allah? Kita itu berharap-harap banget gitu. Kangen banget gitu dengan kerajaan Allah. Kita itu menantikan sekali gitu kapan kerajaan Allah itu akan datang gitu. Ada yang punya pengharapan seperti itu, kapan ya kok nggak datang-datang ya kerajaan Allah itu. Aku merindukan kerajaan Allah itu diwujudkan. Kapan ya gitu. Apalagi Bapak Ibu sekalian, banyak di antara kita orang Kristen yang memahami kerajaan Allah itu sebagai suatu kerajaan yang disediakan oleh Allah bagi kita. Waktu kita mati, kita itu masuk surga. Jikalau kerajaan Allah itu adalah urusan nanti mati masuk surga, ngapain dipikirin sekarang? Ngapain diharap-harapin sekarang? Bukannya nanti aja kan ya, waktu kita sudah mendekati waktu mau mati, baru kita berpikir tentang kerajaan Allah. Tetapi selama kita belum mau mati, apa iya sih kita itu menginginkan kerajaan Allah itu? Dan pertanyaannya, apakah iya betul kita itu peduli dengan kerajaan Allah yang merupakan bagian di mana kita itu dipanggil untuk ikut terlibat, begitu ya. Kita dipanggil untuk terlibat di dalam kerajaan Allah gitu. Apa iya sih kita itu betul peduli dengan hal itu? Kalau kita ngomong tentang kerajaan Allah dengan urusan kita sehari-hari, apa urusannya? Apa urusannya profesi kita dengan kerajaan Allah? Apa? Coba apa gitu kan ya, apa urusannya karir kita dengan kerajaan Allah gitu kan ya, apa urusannya bisnis kita dengan kerajaan Allah, apa urusannya keluarga kita gitu kan ya dengan kerajaan Allah. Ngomong-ngomong, kalau sebentar lagi liburan gitu ya, kita mau berlibur gitu kan ya, kita kan bingung cari tiket, bingung tempat liburan, cari tempat liburan gitu ya. Apa urusannya itu kerajaan Allah? Mungkin nggak usah dipikir sekarang lah ya. Kerajaan Allah itu merupakan sesuatu yang abstrak dan kita ngomong apa yang bisa kita perbuat. Gitu ya, di tengah-tengah realita dunia yang kayak begini, di tengah-tengah realita bisnis kita, di tengah-tengah realitas sosial politik seperti yang kita hidupi sekarang, di tengah-tengah konteks keluarga kita gitu kan ya, yang ada ceria tawa tetapi juga kadang-kadang ada omel-omelan dan amuk-amukan di situ, urang-uringan di situ begitu ya. Apa urusannya gitu kerajaan Allah dengan semuanya ini, dan apa sih yang bisa kita perbuat itu? Bapak Ibu sekalian, ketika berbicara tentang kerajaan Allah, Alkitab kita khususnya pada kali ini kita membahas tentang Injil Lukas, itu banyak berbicara dan menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Dan salah satu perumpamaan yang terkenal adalah perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik hati. Dan melalui gambaran tentang orang Samaria yang baik hati itu diberikan satu gambaran begitu ya. Di dalam kerajaan Allah ini kadang-kadang kita mendapati ada orang-orang yang tergeletak gitu. Tergeletak dan tidak berdaya. Pertanyaannya sekarang adalah apakah kita itu peduli dengan seorang yang tergeletak dan tidak berdaya itu? Apakah kita itu seperti karakter-karakter yang lain, seperti imam, seperti orang Lewi, yang kemudian hanya melewati orang itu saja? Atau kita itu memilih seperti seorang Samaria yang baik hati, yang ketika melihat ada seseorang yang tergeletak, maka ketika dia melihat dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
Di dalam hal ini kita sebagai orang percaya itu ditantang begitu ya. Kita tidak bisa mengambil sikap netral di dalam hal ini. Kita harus memilih. Memilih kita itu berespon atau memilih kita itu tidak berespon. Pertanyaannya ketika kita melihat orang-orang yang tergeletak di sekeliling kita, kita peduli atau tidak gitu kan ya. Apakah kita itu peduli? Dan waktu berbicara tergeletak, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak harus selalu dalam pengertian tergeletak secara fisik, ada di depan kita, geletak, kejet-kejet, begitu ya. Tetapi banyak orang yang sebetulnya mengalami penderitaan-penderitaan, mengalami kelumpuhan dalam jiwanya, mengalami begitu banyak tekanan, mengalami begitu banyak kesedihan, dan dia itu tergeletak di sekitar kita, dan kita mungkin tidak memahaminya. Mungkin mereka adalah karyawan kita yang secara finansial juga tergeletak, memiliki kehidupan yang tergeletak. Kita sebetulnya peduli kepada orang-orang yang seperti ini. Berbicara tentang apakah kita tergerak, saya mengingat ada satu hasil jepretan fotografi yang pernah menang di dalam satu Pulitzer Prize begitu ya. Jepretan fotografi yang diambil di Sudan sekitar tahun 94 dan pengambil gambar ini adalah Kevin Carter yang mendapat hadiah Pulitzer begitu ya. Dan melalui gambar ini kita bisa melihat tiga hal ya, tiga elemen. Yang pertama kita bisa melihat yang pertama itu adalah burung gagak. Burung gagak yang menandai adanya satu krisis. Jadi saya ceritakan sebentar tentang kisah foto ini. Kisah foto ini ada seorang anak yang pertama disinyalir dia adalah seorang anak gadis ya, karena dia menggunakan kalung dan diperkirakan usianya itu 4 tahun dan dia terhilang sendirian di padang gurun ya, dan kemudian dia dalam kondisi yang kehausan, kelaparan, tanpa makanan dan hampir mati. Tetapi di dalam nasibnya yang hampir mati dia merasa ketakutan, dia merasa tidak berdaya. Mengapa? Karena dia sudah dikejar-kejar oleh burung bangkai dan mulai digigitin oleh burung bangkai itu. Di dalam keputusasaan yang seperti ini, maka Kevin Carter itu mengambil jepretan fotografi yang seperti ini. Jadi kita bisa melihat tiga hal. Yang pertama adalah adanya satu krisis yang ditandai oleh adanya seekor burung bangkai. Dan seekor burung bangkai ini menandai krisis moneter, krisis kelaparan yang terjadi di Sudan. Dan perlu diketahui bahwa konteks kelaparan yang terjadi pada waktu itu bukan karena kondisi natural alam, tetapi karena kondisi politik, ada pergolakan-pergolakan anti-apartheid dan ada pergolakan-pergolakan sosial, politik dan sebagainya yang menghasilkan berbagai konflik. Dan di dalam konflik-konflik itu ada pemblokadean makanan, pemblokadean minuman, pemblokadean sumber-sumber kehidupan, sehingga ada masyarakat begitu ya yang pada akhirnya itu menjadi korban dari pemblokadean seperti ini. Dan kita bisa melihat bahwa ada krisis yang seperti itu. Dan kemudian hal yang kedua yang kita bisa lihat adalah di tengah-tengah krisis itu ada anak-anak yang terhilang, ada orang-orang yang terhilang di tengah-tengah krisis. Dan nasibnya itu tidak jelas karena dia berada di tengah-tengah krisis yang seperti itu, yang ditandai oleh seorang anak kecil ini, yang ternyata bukan perempuan tetapi laki-laki. Dan yang ketiga yang bisa kita lihat di sini adalah, tidak ada di gambar sini, karena dia adalah yang melihat peristiwa ini, dan mengambil gambar ini, Kevin Carter. Kevin Carter adalah seorang fotojurnalis ya, yang dia itu berjuang untuk memperjuangkan hak asasi manusia melalui apa? Melalui matanya yang terlatih sebagai seorang fotografer dan melalui senjata yang dia miliki, kamera. Dan dia bersama dengan grupnya yang disebut Bang Bang, grup Bang Bang, karena bang 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 gitu, tembak-tembakan. Mengabadikan, dia mengambil gambar-gambar tentang kekerasan yang terjadi di tengah-tengah konflik antar umat manusia, isu-isu kemanusiaan, korban-korban kemanusiaan. Tujuannya apa? Untuk agar dunia itu melihat apa yang terjadi dan dunia itu berpartisipasi, tergerak untuk secara politis, secara sosial, secara ekonomi itu terlibat di dalam perjuangan kemanusiaan di sana. Dan Kevin Carter mengambil gambar ini.
Dan Kevin Carter adalah seorang yang dia menjalani kehidupannya di jalanan yang keras, dan dia setiap hari itu melihat trauma-trauma tentang kematian, pembantaian, bangkai-bangkai yang berkelimpangan. Dia mengatakan bahwa dia melihat anak-anak yang nasibnya seperti ini, ratusan setiap hari itu mati di rumah sakit. Dan salah satu orang anak ini bukan mati di rumah sakit, tetapi dia akan mati di padang gurun, dimakan burung bangkai. Dan dia merasa tidak berdaya setelah mengambil foto ini. Dia duduk mengambil rokoknya, dan dia menangis. Dia menghisap rokoknya hingga habis, dan kemudian dia pergi. Dia ada di dalam satu kondisi yang tidak berdaya. Dia paralyzed. Dia menggunakan obat-obatan untuk boleh menunjang hidupnya, untuk bisa mengambil gambar-gambar yang seperti ini. Dan dia memiliki seorang anak kecil, dan dia tidak bisa, seorang anak gadis yang usianya mungkin sama dengan anak ini, dan dia tidak bisa menghidupi keluarganya. Dia tidak memiliki uang yang cukup untuk menghidupi keluarganya. Dan setelah dia mendapatkan hadiah Pulitzer, dia memberikan uangnya itu kepada keluarganya, dan 3 bulan kemudian dia mengambil keputusan untuk membunuh dirinya. Ada satu kondisi di mana dia merasa tidak berdaya di dalam memperjuangkan hak-hak kemanusiaan yang seperti ini. Di tengah-tengah pergumulan seperti ini, maka mari kita kembali kepada Injil Lukas dan melihat Lukas yang ke-10 di dalam pembahasan yang seperti ini. Yang pertama, kita akan melihat satu tema tentang kerajaan Allah yang sudah dekat. Dan yang kedua, kita melihat bahwa ketika kerajaan Allah yang sudah dekat dan sudah datang, itu datang ke muka bumi, maka ada 2 konflik kerajaan. Kerajaan Allah dan kerajaan dunia ini. Kerajaan Yesus dan kerajaan setan. Terang itu terang itu datang ke dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menyukainya. Kegelapan itu membencinya. Sehingga terjadilah 2 clash antar 2 kerajaan ini. Di tengah-tengah clash 2 kerajaan ini, maka ada satu misi yang mendesak sebagai bagian ketiga yang akan kita lihat pada hari ini. Mari kita melihatnya bagian ini satu persatu. Yang pertama adalah kerajaan Allah yang sudah dekat. Di dalam Lukas 10 ayat 9, di tengah-tengah kabar ketika sang pembawa berita itu diterima baik oleh masyarakat di sekitarnya, maka Yesus berkata, di tengah-tengah konteks seperti itu, katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi ketika di tengah-tengah konteks di mana orang-orang itu melawan, menolak kerajaan Allah, maka pesan yang sama itu harus disampaikan. Dan Yesus berkata, ketahuilah ini, kerajaan Allah itu sudah dekat. Jadi ini adalah satu breaking news yang harus diberitakan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, ketika berbicara tentang kerajaan Allah, maka kerajaan Allah ini merupakan satu kerajaan yang memiliki satu misi yang holistik. Apa yang dimaksud dengan memiliki satu misi yang holistik? Maksudnya adalah seperti ini. Kerajaan Allah itu bukan hanya masalah mati, masuk surga. Kerajaan Allah itu bukan hanya masalah kemudian kita itu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan spiritual. Tetapi kerajaan Allah itu juga termasuk di dalamnya kita memberikan perhatian kepada kebutuhan-kebutuhan yang material, kepada kebutuhan-kebutuhan yang bersifat lahiriah. Dan pelayanan di dalam kerajaan Allah itu adalah pelayanan yang menyeluruh. Karena itu di dalam Lukas 10 ayat yang 9 ini dikatakan, sembuhkanlah orang-orang yang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah juga kita bisa lihat di dalam Lukas 9 ayat yang ke-10. Maka Yesus itu memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi kita bisa melihat di sini pelayanan yang holistik itu meliputi menyembuhkan orang sakit, dan juga menguasai setan-setan ketika memberitakan kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara sekalian, berbicara tentang misi yang holistik, kita bisa lihat lebih lanjut juga di dalam Lukas 4 ayat 17 hingga ayat yang ke-21. Di mana Yesus masuk ke dalam rumah doa dan kepadanya itu diberikan satu kitab, dan Yesus itu membuka satu gulungan kitab Nabi Yesaya, dan kisahnya seperti ini. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya,
Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Melalui hal ini kita bisa melihat bahwa misi Yesus yang holistik itu, termasuk di dalamnya adalah menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, membebaskan orang-orang yang tertawan, memberikan penglihatan kepada orang-orang yang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas. Ini adalah bagian dari misi yang holistik dari kerajaan Allah. Bapak Ibu sekalian, ketika berbicara tentang kerajaan Allah dengan misinya yang holistik, misi kerajaan Allah itu juga bersifat inklusif. Maksudnya itu apa inklusif? Misi kerajaan Allah itu bukan memanggil para murid, memanggil orang percaya, dan dibawa ke dalam satu tempat isolasi di mana mereka itu tidak berinteraksi dengan dunia. Tetapi tidak, misi kerajaan Allah itu adalah misi yang inklusif, di mana kerajaan Allah itu merupakan sesuatu yang dileburkan dengan dunia ini. Orang-orang yang ada di dalam kerajaan Allah itu harus masuk ke tengah-tengah dunia ini. Dan kerajaan Allah itu digambarkan seperti perumpamaan biji sesawi dan ragi. Biji sesawi itu bertumbuh dan kemudian berubah menjadi satu pohon yang besar. Dan sebagai satu tempat pohon yang besar ini menjadi satu tempat persinggahan dari burung-burung yang sedang transit. Burung yang melakukan satu perjalanan dari satu daerah ke daerah lain, dan burung-burung itu transit di sana. Jadi kerajaan Allah itu digambarkan bukan sebagai tempat yang eksklusif, tetapi menjadi tempat peristirahatan dari berbagai burung yang terbang di udara, yang bersarang di sana, yang menemukan tempat perteduhannya di sana. Ini bukanlah satu kerajaan pohon yang hanya untuk kalangan sendiri, yang bukan dari kalangan sini tidak boleh mangkring di pohon ini. Tetapi ini adalah satu pohon di mana semua burung yang berterbangan dan lewat boleh nangkring di sana. Dan kerajaan Allah itu digambarkan sebagai ragi yang dicampurkan kepada satu adonan roti. Ragi yang bukan terpisah tetapi dicampurkan ke dalam seluruh adonan roti, sehingga seluruh roti itu dikamiri oleh ragi itu. Kita sebagai orang percaya bukan dipanggil untuk kemudian memisahkan diri dari lingkungan kita, dari masyarakat sekitar kita, dari dunia perbisnisan, dari dunia perpolitikan, dari dunia seni, tetapi kita justru dipanggil untuk masuk dan mengkamiri semua bagian itu. Kita bercampur dengan semua bagian itu dan mengkamiri semua adonan yang ada itu. Misi kerajaan Allah yang seperti ini, sebagaimana dijelaskan oleh Injil Lukas, adalah misi yang terbuka bagi yang miskin, yang ingusan, yang tidak masuk hitungan. Karena Yesus di dalam Lukas 6 ayat yang ke-20 itu, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Dan Yesus berkata, biarkanlah anak-anak ingusan itu datang kepadaku. Karena anak-anak ingusan itulah yang empunya kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu disediakan bagi siapa? Bagi mereka yang tidak terduga. Bagi mereka yang bagi kita mungkin tidak masuk hitungan. Yaitu mereka yang cacat, mereka yang buta, mereka yang lumpuh. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang yang miskin, yang ingusan, yang cacat, yang buta, yang lumpuh, bukan hanya secara literal adalah orang-orang yang seperti itu. Ada banyak orang-orang yang dalam kondisi yang sehat, yang ada di dalam status sosial yang baik, yang memiliki power di dalam kehidupannya, dan memiliki kondisi finansial yang sangat memadai, memiliki keluarga yang baik, tetapi di dalam jiwanya ada hal-hal yang lumpuh. Ada hal-hal di mana dia itu mengalami kebutaan, kegelapan di dalam kehidupannya. Ada kecacatan-kecacatan di dalam mentalnya, di dalam jiwanya, di dalam kepribadiannya.
Ada emosi-emosi yang tidak stabil, yang tidak bisa diatasi. Ada problem-problem, ada air mata yang tidak teratasi di dalam kehidupannya. Ada orang yang miskin tentang kasih. Mother Teresa itu pernah berkata bahwa kelaparan akan kasih itu lebih sulit untuk diatasi daripada kelaparan akan makanan. Dan ada begitu banyak orang yang lapar dan haus akan kasih daripada orang yang lapar dan haus akan makanan. Dan kepada orang-orang yang seperti inilah kerajaan Allah itu disediakan. Bagi mereka yang miskin secara fisik ataupun miskin secara rohani. Dan kerajaan Allah yang memiliki satu karakter yang holistik, inklusif, dan terbuka bagi mereka yang tidak terduga ini. Merupakan kerajaan Allah yang hadir di muka bumi ini. Dan Yesus itu menghadirkan kerajaan Allah. Dan Yesus itu mengumpulkan kita sebagai orang-orang percaya sebagai apa? Sebagai agen-agen kerajaan Allah itu. Tetapi kita perlu menyadari bahwa kita sebagai agen-agen kerajaan Allah itu, kita bukan diutus ke tengah-tengah toko es krim, di mana kita kemudian di toko es krim itu kita bisa memilih es krim mana yang kita akan pilih, kita bisa memilih topping apa yang kita bisa berikan kepada es krim itu. Tetapi kita itu diutus ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan konflik. Kita diutus di tengah-tengah peperangan antara dua kerajaan, kerajaan Allah dan kerajaan dunia ini. Kerajaan Yesus dan kerajaan setan ini. Dan di tengah-tengah situasi yang seperti itu kita diutus. Dan kita bisa melihat konteksnya di dalam Lukas 10:17 hingga ayat yang ke-9. Yesus itu berkata dengan datangnya kerajaan Allah itu. Maka Yesus mulai melihat, aku melihat iblis itu jatuh seperti kilat dari langit. Dengan datangnya Yesus sang Raja, maka kerajaan iblis itu mulai hancur. Dan Yesus berkata kepada para muridnya, kamu itu sekarang telah diberikan satu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Hal ini mempertegas kepada kita sebagai agen-agen Kristus itu ditugaskan untuk masuk ke dalam satu medan peperangan yang seperti ini. Dan Yesus menegaskan di dalam Lukas 11 ayat yang ke-20. Tetapi jikalau aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, konflik dua kerajaan ini menghasilkan berbagai pertentangan-pertentangan. Dan Tuhan itu memberikan satu peringatan bahwa barang siapa yang menentang kerajaan Allah, mereka akan mengalami satu konsekuensinya, yakni penghakiman. Dan karena itu di dalam ayat yang 10, 11, dan yang ke-13 dari bagian Lukas 10 ini berkata seperti ini. Yesus itu berkata kepada murid-muridnya, tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah hal ini, kerajaan Allah sudah dekat. Celakalah engkau hai Korazim, celakalah engkau hai Betsaida, dan seterusnya dan seterusnya. Karena ada berita penghakiman bagi mereka yang menolak kerajaan Allah ini. Hal ini menegaskan kepada kita bahwa kita tidak memiliki satu posisi netral. Kita tidak bisa memiliki satu posisi, kita tidak memilih kerajaan Allah atau kerajaan setan. Kita harus memilih. Dan apa yang menjadi pilihan kita? Bapak Ibu sekalian, lebih lanjut kita bisa melihat bahwa di tengah-tengah konflik yang seperti ini, maka ada satu misi yang mendesak, yang diserukan oleh Yesus kepada kita, para pengikutnya, kepada kita yang merupakan agen kerajaan Allah itu. Dan di tengah-tengah misi yang mendesak ini, diperlukan adanya satu pemanggilan para orang-orang yang diutus. Dan orang-orang yang diutus ini kemudian diutus. Dan ada satu urgensi yang sedemikian gentingnya, bahwa kerajaan Allah ini harus diberitakan secepatnya. Ada satu urgensi bahwa Yesus itu membutuhkan satu pasukan yang besar untuk masuk ke tengah-tengah dunia ini. Dan Yesus itu berkata, tuaian itu memang banyak, tetapi pekerja itu sedikit.
Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kita perlu berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan itu membangkitkan generasi muda untuk kerajaan Allah. Kita perlu berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan itu membangkitkan umatnya untuk bangkit berdiri, melayani Tuhan di dalam kerajaannya. Tetapi Yesus bukan hanya berhenti berkata sampai kita dipanggil untuk berdoa. Yesus berkata, pergilah. Sesungguhnya aku mengutus bukan mereka. Aku mengutus kamu. Mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jadi kita dipanggil seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Kita bukan dipanggil masuk ke toko es krim. Kita dipanggil seperti domba ke tengah-tengah serigala. Dan itu adalah panggilan kita. Kita dipanggil untuk masuk ke tengah-tengah dunia bisnis kita. Di mana dunia bisnis kita mungkin menemukan ada banyak serigala di sana. Kita dipanggil untuk masuk ke tengah-tengah masyarakat kita. Dan kita mendapati di tengah-tengah masyarakat kita bertemu dengan banyak serigala di sana. Kita masuk ke kehidupan sehari-hari, ke realita hidup kita sehari-hari. Dan kita berurusan dengan berbagai serigala untuk sehari-hari. Dan itu adalah konteks kerajaan Allah yang disediakan Allah bagi kita. Dan ke tengah-tengah dunia yang seperti itu kita diutus untuk masuk. Dan Yesus berkata, di tengah-tengah satu kondisi yang urgent seperti ini, janganlah membawa pundi-pundi, dompet, begitu ya, atau bekal, atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan ini. Mengapa? Karena kerajaan Allah ini merupakan sesuatu yang urgent untuk diberitakan, harus diberitakan, dan segera untuk diberitakan. Tidak ada waktu lagi untuk menimbang-nimbang. Tidak ada waktu lagi untuk mempersiapkan terlebih dahulu. Jikalau dana itu belum siap, jangan kemudian berkata, aku nggak punya dana, maka aku tidak berangkat. Tetapi kamu harus berangkat tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu dananya. Karena kekuatan kamu bukan bergantung kepada dana itu. Jikalau ada pelayanan yang urgent untuk dilakukan dan belum ada dananya, lakukan terlebih dahulu pelayanan itu. Jangan menunggu dananya itu terlebih dahulu. Karena keberhasilan dari pelayananmu tidak bergantung kepada pundi-pundimu. Tidak bergantung kepada perlengkapan yang kamu bawa. Tetapi berita kerajaan Allah yang urgent perlu segera disampaikan itu. Harus segera disampaikan. Dan mereka yang berangkat di tengah-tengah misi yang mendesak ini harus berangkat dengan satu keyakinan bahwa mereka berangkat dengan otoritas, bukan berdasarkan kekuatannya sendiri, bukan berdasarkan kemampuannya sendiri, bukan berdasarkan pengalamannya sendiri, tetapi berdasarkan otoritas yang berasal dari Allah. Yesus itu berkata, barang siapa mendengarkan kamu, ia itu mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kita diberikan otoritas surgawi. Kita diberikan otoritas dari Allah Bapa. Kita diberikan otoritas dari Yesus Kristus untuk menjadi agen kerajaan Allah itu sendiri. Jadi kita perlu memasuk ke dalam dunia ini dengan satu mentalitas bahwa aku memiliki otoritas yang berasal dari Allah itu sendiri. Jadi, apakah pesannya bagi kita sekarang? Pesannya adalah kita jangan salah mengerti tentang panggilan dan pengutusan kita. Kita bukan dipanggil sebagai orang Kristen seperti seseorang yang dipanggil kemudian dikumpulkan ke dalam satu bus stop, tempat perhentian bis, dan kemudian kita menunggu di tempat perhentian bis itu untuk dijemput pergi ke dalam kerajaan Allah. Dan selama kita ada di tempat itu, ya kita ongkang-ongkang, kita nunggu bis itu datang, kapan bis itu datang, dan kita kemudian berangkat. Dan kadang-kadang kita berpikir, moga-moga bisnya nggak datang-datang, karena saya masih ingin menikmati tempat pemberhentian bis yang nyaman ini. Ada begitu banyak hal yang nyaman, dan moga-moga bisnya tidak cepat datang, gitu kan ya. Ada yang pengen bisnya cepat datang, mungkin enggak gitu ya. Kalau bisa jangan cepat-cepat datang bisnya itu gitu ya. Tetapi kita perlu mengingat bahwa kerajaan Allah itu bukan seperti ini ya. Jadi kita jangan salah mengerti bahwa kita itu hanya dipanggil untuk mati masuk surga. Betul, kita mati itu masuk surga. Tetapi itu bukan satu-satunya panggilan kita.
Jadi kita itu bukan dipanggil untuk mati masuk surga, tetapi kita juga dipanggil untuk diutus ke tengah-tengah dunia kita. Pertanyaannya, apakah respon kita? Kita tidak bisa abstain di dalam hal ini. Kita tidak bisa memilih posisi netral di dalam hal ini. Kita harus membuat respon. Dan apa respon kita? Apakah kita menolak kerajaan Allah itu? Apakah kita itu menerima kerajaan Allah itu? Apakah kita menolak pemanggilan dan pengutusan kita? Ataukah kita menerima pemanggilan dan pengutusan kita? Pesan bagi kita pada hari ini adalah jangan salah mengerti panggilan dan pengutusan kita. Ada misi yang urgent yang harus dikerjakan. Dan ini bukan urusan marketing. Yang kita lakukan di dalam pemberitaan Injil, di dalam misi Allah, bukanlah kita itu sedang memasarkan asuransi. Asuransinya apa? Kalau kamu mati, kamu bukan dapat 2 miliar atau 5 miliar begitu ya. Tetapi kalau kamu mati, kamu itu akan masuk surga begitu. Preminya berapa? 10% dari penghasilanmu. Dan kita itu dengan upaya-upaya marketing berupaya untuk menjual asuransi yang seperti ini. Urusan misi bukanlah urusan yang seperti ini. Tetapi urusan misi adalah urusan terlibat di dalam medan perang. Terlibat dengan penderitaan dunia ini, terlibat dengan pergumulan sesama manusia. Apa pilihan kita? Hanya ada 2 pilihan. Yang pertama, kita tidak mau terlibat. Dan yang kedua, kita sebagai murid-murid Kristus itu, sebagai orang yang percaya, orang yang sudah diselamatkan, kita akan terlibat dengan urusan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, berbicara tentang aplikasinya. Ketika kita berbicara tentang signifikansi utusan Tuhan, sekarang kita perlu mengingat bahwa sekaranglah waktunya bagi kita untuk turun gunung. Dan kita belajar untuk peka. Waktunya bagi saya untuk turun gunung. Saya selama ini berkecimpung dengan berbagai-bagai teori dan sebagainya. Tetapi sekarang waktunya bagi saya untuk berhadapan langsung dengan pergumulan-pergumulan jemaat. Saya masih perlu belajar banyak. Saya banyak belajar tentang buku. Saya banyak belajar tentang teori. Tetapi saya masih perlu belajar banyak untuk berurusan langsung dengan jemaat. Dan ini waktunya bagi saya untuk turun gunung. Dan bagi kita semua, kita juga sudah waktunya untuk turun gunung. Bukan hanya berpikir bahwa kita mati masuk surga. Tetapi kita berpikir bahwa kerajaan Allah itu dipercayakan kepada kita. Karena ada satu tugas, ada satu misi yang urgent. Kita itu dipanggil untuk masuk ke tengah-tengah dunia ini. Kita perlu peka dengan panggilan Tuhan. Kita perlu peka dengan kondisi yang di sekeliling kita. Ini waktunya bagi kita untuk peka, tergerak oleh belas kasihan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan, terabaikan, dan tersingkir. Ini waktunya bagi kita untuk bersedia terlibat dengan apa yang bisa kita beritakan tentang kerajaan Allah. Terlibat menjadi kaki tangan Tuhan yang bergerak membebat luka orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekali lagi ketika kita berbicara tentang orang-orang yang terluka, orang-orang yang tergeletak, orang-orang yang miskin, orang-orang yang buta, orang-orang yang telanjang, adalah orang-orang yang secara literal tidak memiliki pakaian, tidak memiliki makanan, dalam kondisi kesehatan yang buruk. Tetapi kita bisa melihat kepada orang-orang di sekeliling kita. Coba lihat kanan kiri saudara, apakah ada tetesan air mata yang mungkin tersembunyi? Apakah di balik tawanya ada ketakutan? Apakah di balik kemegahannya ada kerapuhan? Apakah kita peka dengan ketakutan-ketakutan yang seperti itu? Saya memiliki satu pengalaman, di mana pengalaman ini membukakan mata saya. Satu kali saya itu diajak pelayanan oleh seorang teman saya, begitu ya. Dan pelayanan itu ada di Bali. Dan kemudian kami bertemu di Bali, disediakan satu hotel yang nyaman sekali di sana. Dan setelah itu pada malam sebelum besoknya itu pelayanan, saya diajak keluar makan di sebuah pantai begitu ya, yang romantis, yang elit begitu, dan kemudian kita makan malam bersama. Di makan malam bersama itu seorang
rekan saya yang mengajak saya pelayanan itu mulai menceritakan hidupnya. Dan saya mulai mengerti pergumulan-pergumulannya, ketakutannya. Dia berkata, saya merasa di dalam hidup ini saya memiliki segala sesuatu. Dengan uang saya itu bisa membeli apapun. Saya merasa dunia ini ada di dalam genggaman saya. Dia mengatakan bahwa dalam sehari penghasilan saya itu 50 miliar. Dalam satu hari. Dan dia berkata, saya bisa merasa saya powerful sekali. Saya bisa membeli apapun. Pendeta pun bisa saya beli dengan begitu mudah. Tetapi, Pak, saya ini memiliki begitu banyak ketakutan. Dan dia mulai menceritakan pergumulannya. Dia mulai menceritakan kerapuhan hidupnya. Dan yang membuat saya terbelalak adalah dia berkata, Pak, saya itu dihantui oleh satu ketakutan. Saya itu takut untuk jatuh miskin. Karena sewaktu-waktu saya itu bisa jatuh miskin. Dan saya itu takut sekali untuk jatuh miskin. Dan saya melihat di tengah-tengah segala kemegahannya, dia memiliki satu ketakutan yang seperti itu. Di dalam momen yang lain, saya sempat bertemu dengan seorang yang juga saya kenal. Seorang tokoh gereja, juga sekaligus seorang bisnismen yang membangun gereja-gereja yang besar. Dia adalah seorang yang membangun gereja-gereja yang besar. Seorang tokoh Kristen. Tetapi saya bukan menemuinya di hotel, bukan menemuinya di tempat makan, tetapi saya menemukannya di penjara. Penjara yang bagi saya, kebanyakan dari kandang anjing kita itu lebih baik kondisinya daripada penjara itu. Dan ketika saya menemuinya, dia mulai menceritakan kisah hidupnya. Dan dia berkata, Pak, saya ini gak bisa lepas dari semuanya ini. Saya itu masuk ke dalam satu lingkaran setan. Dan saya itu seakan-akan sudah berjalan di dalam satu gerbong kereta di mana saya itu tidak bisa untuk menghentikannya. Dan nampaknya saya itu berakhir di sini. Kisah itu berakhir di sini. Harapan saya, Pak, kisah itu berhenti di sini. Tetapi setelah keluar dari penjara, kita mendapati bahwa dia tidak bisa keluar dari jerat hidupnya. Bahwa ibu saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa di balik segala kemegahan, di balik segala kekuatan kita itu memiliki kerapuhan. Apakah kita itu peduli dengan kondisi-kondisi seperti ini? Bahwa ibu saudara sekalian, kita perlu mengingat bahwa ketika kita turun gunung, bukan berarti hal ini juga kita itu sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial semata-mata. Karena yang kita lakukan, perhatian yang kita lakukan, air mata yang kita hapuskan seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, bukanlah kita hapuskan dengan sapu tangan kita, tetapi kita hapuskan dengan grace alone. Yang kita lakukan bukan hanya sekedar pekerjaan sosial. Ketika kita memberi makan orang itu, sekalipun kita tidak memberitakan berita Injil secara langsung, itu bukan sekedar pekerjaan sosial. Ketika kita melakukan pengobatan murah, sekalipun kita tidak memberitakan Injil secara langsung, itu bukan pekerjaan sosial. Yang kita lakukan adalah pekerjaan yang memenuhi panggilan surgawi. Kita melayani dunia ini bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita melayani dengan otoritas dari Tuhan. Dan itu adalah bagian dari peperangan rohani kita. Kita mungkin berkata kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita menyadari adanya krisis seperti yang dilambangkan oleh burung gagak itu. Dan jika kita melihat dalam konteks sekarang, krisis kemanusiaan bukan hanya krisis kelaparan seperti itu, tetapi krisis seperti krisis kemanusiaan yang terjadi antara perang Rusia dan Ukraina, perang Israel dan Palestina. Ketika kekejaman itu dibalas oleh kekejaman, ketika kekerasan itu dibalas oleh kekerasan, ketika kebencian itu dibalas oleh kebencian, maka kekerasan, kekejaman, kebencian itu terus memuncak hingga mencapai eskalasinya, sehingga kemanusiaan itu tidak berarti lagi. Apakah kita peduli? Apakah kita tergerak? Terkadang menghadapi krisis yang seperti itu, kita mendapati ada begitu banyak orang yang terhilang dan tidak berdaya. Seperti seorang anak yang akan dimakan burung pemakan bangkai itu. Dan kita merasa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, mungkin kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk Rusia dan Ukraina. Mungkin kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk Israel dan Palestina. Tetapi ada yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Gereja ini sebagai satu konteks kerajaan Allah dipercayakan kepada kita. Apakah kita memperjuangkan keadilan di gereja ini? Apakah kita memperhatikan kebenaran, memperjuangkan kebenaran itu di dalam gereja ini?
Apakah kita memperjuangkan orang-orang yang tertindas, tersingkir, yang tereliminasi di dalam gereja ini, yang terlebihkan di dalam gereja ini? Orang-orang yang tidak terperhatikan, air mata yang tidak terperhatikan, tetesan-tetesan kesedihan yang kita tidak pernah perhatikan. Orang-orang yang di luar perhitungan kita, orang-orang yang kita anggap orang-orang yang asing. Kita tidak secara rela itu untuk menerimanya di dalam komunitas kita. Apakah kita itu memiliki air mata untuk mereka? Kepada kita dipercayakan SKE sebagai konteks kerajaan Allah. Apakah kita memperjuangkan keadilan di dalam SKE itu? Apakah kita melihat bahwa nilai, value kerajaan Allah itu betul perlu kita terapkan di dalam SKE? Apakah kita mau terlibat? Apakah ketika kita melihat ribuan siswa itu hati kita tergerak atau hati kita tidak tergerak? Kita mau peduli atau kita mau tidak peduli? Kita memilih untuk terlibat atau kita memilih untuk tidak terlibat. Kita memiliki poliklinik yang dipercayakan kepada kita. Apakah hati kita tergerak? Apakah kita mau untuk terlibat? Tuhan mempercayakan sekolah musik, sekolah Mandarin dan sebagainya kepada kita. Tuhan mempercayakan bisnis kita. Mempercayakan pekerjaan kita sebagai medan kerajaan Allah itu. Ketika kita berurusan dengan karyawan kita berurusan dengan orang-orang di mana ada begitu banyak tangisan air mata, ada begitu banyak kerapuhan, ada luka-luka yang perlu dibebat. Apakah kita peduli? Apakah kita itu tidak peduli? Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu mempercayakan kepada kita keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita. Apakah kita mengerti tetesan air mata mereka, jeritan mereka yang kesepian? Bahkan karena kadang-kadang mereka itu kesepian, karena kita terlalu sibuk di dalam melayani. Apakah kita itu peduli terhadap tetesan air mata mereka? Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika berbicara tentang signifikansi utusan Tuhan ini, marilah kita itu berdoa meminta kepada Tuhan kepekaan akan kasih-Nya, kepekaan akan hatinya, kepekaan akan air mata orang di sekitar kita, kepekaan akan jeritan tangisan pasangan kita, jeritan tangisan anak-anak kita, jeritan tangisan pegawai-pegawai kita. Apakah Tuhan itu menggerakkan hati kita untuk terlibat di dalam panggilannya, untuk memberitakan kerajaannya? Marilah kita berdoa, meminta Tuhan memberikan kepada kita kepekaan akan hal ini. Amin. Mari kita berdoa. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Firman-Mu yang berbicara kepada kami. Firman-Mu yang memanggil kami untuk masuk ke tengah-tengah medan peperangan kerajaan Allah ini. Kami mungkin tidak memiliki apa-apa, tetapi berikan kepada kami mata yang penuh dengan belas kasihan. Dan biarlah apa yang ada di tangan kami boleh menggunakannya untuk perjuangan sebagai satu konteks kerajaan Allah yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan biarlah kami boleh dengan setia menjadi orang-orang yang dipanggil oleh-Mu, orang-orang yang diutus oleh-Mu untuk mengerjakan kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.